Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi mempelajari buku Ihya Al-Ghazali, bab keutamaan mengajar. Ayat-ayat yang menerangkan keutamaan mengajar yaitu firman Allah Azza wa Jalla di surat At-Taubah ayat 122, yang artinya supaya mereka dapat memberikan peringatan kepada kaumnya bila telah kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka berhati-hati atau menjaga dirinya. Yang dimaksud ialah mengajar dan memberi petunjuk. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran ayat 187 artinya, tatkala diambil oleh Allah akan janji dari mereka yang diberikan kitab supaya diterangkannya kepada manusia dan tidak disembunyikannya. Ini membuktikan akan kewajiban mengajar. Dalam firman Allah selanjutnya di surat Al-Baqarah ayat 146, sesungguhnya satu golongan dari mereka yang menyembunyikan kebenaran sedang mereka itu mengetahuinya. Ini menunjukkan haram menyembunyikan ilmu seperti firman Allah tentang menjadi saksi di surat Al-Baqarah ayat 283. Dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, tidak mau menjadi saksi, maka berdosalah hatinya, ia menjadi orang yang berdosa. Bersabda Nabi SAW yang artinya, tidak diberikan oleh Allah kepada seseorang yang berilmu akan ilmu melainkan telah diambilnya janji seperti yang diambilnya kepada nabi-nabi bahwa mereka akan menerangkan ilmu itu kepada manusia dan tidak akan disembunyikannya. Dalam firman Allah di surat Hamim As-Sajadah ayat 33 artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang memanggil kepada Allah dan dia berbuat amalan yang soleh. Berfirman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serukanlah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan pengajaran yang baik. Berfirman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 128 yang artinya, diajarinya menerangkan akan kitab dan kebijaksanaan. Adapun hadis yang menerangkan keutamaan mengajar yaitu sabda Nabi SAW kepada Mu'az ketika diutus ke Yaman, yang artinya bahwasanya dengan sebabmu diberi petunjuk oleh Allah akan seseorang lebih baik bagimu daripada dunia dan isinya. Nabi juga bersabda yang artinya, barang siapa mempelajari satu bab dan ilmu untuk diajarkannya kepada manusia, maka ia diberikan pahala 70 orang siddiq, orang yang selalu benar membenarkan Nabi seumpama Abu Bakar As-Siddiq. Nabi bersabda yang artinya, barang siapa berilmu dan beramal serta mengajar, maka orang itu disebut orang besar di segala petala langit. Bersabda Nabi SAW, apabila datang hari kiamat nanti, maka berfirman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang abid dan orang berjihad, masuklah ke dalam surga. Maka berkata para ulama, dengan kelebihan pengetahuan kami mereka beribadah dan berjihad. Maka berfirman Allah Azza wa Jalla, kamu di sisiku seperti sebagian malaikatku, berbuatlah syafaat, niscaya kamu mendapat syafaat. Lalu mereka berbuat syafaat, kemudian mereka pun masuk surga. Dan ini sesungguhnya
adalah dengan ilmu yang berkembang dengan memberi pengajaran, tidak ilmu yang beku yang tidak berkembang. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mencabut ilmu dari manusia yang telah dianugerahinya, tetapi ilmu itu pergi dengan perginya mati para ahli ilmu. Tiap kali pergi seorang ahli ilmu, maka pergilah bersamanya ilmunya, sehingga tidak ada yang tinggal lagi selain dari kepala-kepala yang orang bodoh. Jika ditanya lalu memberi fatwa dengan tiada ilmu, maka sesatlah mereka sendiri dan menyesatkan pula orang lain. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa mengetahui sesuatu ilmu lalu menyembunyikannya, maka ia dikenakan oleh Allah kekang dengan kekang api neraka pada hari kiamat. Bersabda Nabi SAW yang artinya, sebaik-baiknya pemberian dan hadiah ialah kata-kata berhikmah. Engkau dengar lalu engkau simpan baik-baik, kemudian engkau bawakannya kepada saudaramu muslim. Engkau ajari dia perbuatan yang demikian menyamai ibadah setahun. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dunia itu terkutuk bersama isinya selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang disukai Allah atau menjadi pengajar atau pelajar. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, isi langit dan buminya, sampai kepada semut di dalam lubang dan ikan di dalam laut, semuanya berdoa kebajikan kepada orang yang mengajarkan manusia. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tiadalah seorang muslim memberi faedah kepada saudaranya yang lebih utama dari pembicaraan yang baik yang sampai kepadanya lalu disampaikannya kepada saudaranya itu. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sepatah kata kebajikan yang didengar oleh orang mukmin lalu diajarkannya dan diamalkannya adalah lebih baik baginya dari ibadah setahun. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar berjalan-jalan lalu melihat dua majelis, yang satu mereka itu berdoa kepada Allah dan ingin hati mereka kepadanya, yang kedua mengajarkan manusia. Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun mereka itu bermohon kepada Allah Ta'ala, jika dikehendakinya maka dikabulkannya, jika tidak dikehendakinya maka ditolaknya. Sedang mereka yang satu majelis lagi mengajarkan manusia, dan aku ini diutuskan untuk mengajar. Kemudian Nabi menoleh ke majelis yang orang mengajar lalu duduk bersama mereka. Bersabda Nabi SAW, contohnya aku diutuskan oleh Allah dengan petunjuk dan ilmu adalah seumpama hujan lebat yang menyirami bumi. Di antaranya ada sepotong tanah yang menerima air hujan itu lalu menumbuhkan banyak rumput dan ilalang. Di antaranya ada yang dapat membendung air itu lalu dimanfaatkannya oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Maka mereka minum, menyiram dan bercocok tanam, dan ada sebagian tempat yang rata dan tidak membendung air dan tidak menumbuhkan rumput. Contoh pertama disebutnya adalah sebagai tamsil teladan bagi orang yang dapat mengambil faedah dengan ilmunya. Contoh kedua disebutnya ialah bagi orang yang dapat memanfaatkannya
Dan contoh ketiga adalah bagi orang yang tidak memperoleh apa-apa dari yang dua itu. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila mati seorang anak Adam, putuslah amal perbuatannya selain dari 3 perkara, yaitu ilmu yang dimanfaatkan. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, menunjuk kepada kebajikan adalah seperti mengerjakannya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidak boleh iri hati selain pada 2. Pertama, pada orang yang dianugerahi Allah Ta'ala ilmu, maka ditegakkannya keadilan dengan ilmunya dan diajarkannya manusia. Dan kedua, pada orang yang diberikan Allah Ta'ala harta, maka diberkunyakannya kepada jalan kebajikan. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, rahmat Allah kepada khalifah-khalifahku. Siapa khalifahmu? Tanya orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada hamba Allah. Menurut Atsar, yaitu berkata Umar radhiyallahu anhu, barang siapa menceritakan satu hadis lalu diamalkan orang, maka baginya pahala seperti pahala yang diperoleh oleh orang yang mengamalkannya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang mengajarkan kebajikan kepada orang banyak, niscaya diminta ampun dosanya oleh segala sesuatu, hatta ikan dan di dalam laut. Berkata setengah ulama, orang berilmu itu masuk antara Allah dan makhluknya, maka hendaklah ia memperhatikan bagaimana ia masuk. Diriwayatkan bahwa Sufyan Ats-Tsuri radhiyallahu anhu datang ke Askalan, lalu ia berhenti dan pada suatu tempat, dan tiada orang yang menanyakannya halnya. Maka ia berkata, koreklah tanah bagiku supaya aku keluar dari negeri ini. Adalah negeri yang mati padanya ilmu. Dia mengatakan demikian karena ingin menerangkan keutamaan mengajar dan kekekalan ilmu dengan adanya mengajar. Berkata Atta radhiyallahu anhu, aku masuk ke tempat Sa'id bin al-Musayyab dan ia sedang menangis. Lalu aku bertanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Ia menjawab, karena tidak ada orang yang menanyakan sesuatu kepadaku. Berkata setengah mereka, ulama itu lampu segala masa. Masing-masing ulama itu menjadi lampu zamannya. Orang-orang yang semasa dengan dia dapat memperoleh nur daripadanya. Berkata Al-Hasan radhiyallahu anhu, kalau tak adalah orang yang berilmu, niscaya jadilah manusia itu seperti hewan. Artinya, dengan mengajar para ahli ilmu itu mengeluarkan manusia dari batas kehewanan kepada batas kemanusiaan. Berkata Akramah bahwa ilmu itu mempunyai harga. Lalu orang menanyakan, apakah harganya itu? Akramah menjawab, bahwa engkau letakkan pada orang yang bagus membawanya dan tidak menyia-nyiakannya. Berkata Yahya bin Mu'az, ulama itu lebih mencintai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam daripada bapak dan ibu mereka sendiri. Lalu orang menanyakan, bagaimana demikian? Yahya menjawab, sebabnya karena bapak dan ibu mereka menjaganya daripada neraka dunia, sedang para ulama menjaganya dari neraka akhirat. Orang mengatakan pemulaan ilmu itu berdiam diri, kemudian
mendengarkan, kemudian menghafal, kemudian mengerjakan, dan kemudian menyiarkannya. Ada orang mengatakan, ajarilah ilmumu akan orang yang bodoh, dan belajarlah dari orang yang berilmu akan apa yang engkau tak tahu. Apabila engkau berbuat demikian, maka engkau tahu apa yang engkau tidak ketahui, dan engkau hafal apa yang sudah engkau ketahui. Berkata Muaz bin Jabal mengenai mengajar dan belajar, dan aku berpendapat bahwa perkataan itu adalah hadis marfu. Pelajarilah ilmu, maka mempelajarinya karena Allah itu takwa. Menuntutnya itu ibadah, mengulang-ulangnya itu tasbih, membahaskannya itu jihad, mengajarkan orang yang tidak tahu itu sedekah, memberikan kepada ahlinya itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ilmu itu teman waktu sendirian dan kawan waktu kesepian, penunjuk jalan kepada agama, pemberi nasihat, bersabar waktu suka dan duka, seorang menteri di tengah-tengah teman sejawat, seorang keluarga di tengah-tengah orang asing, dan sinar jalan ke surga. Dengan ilmu diangkat oleh Allah beberapa kaum, lalu dijadikannya mereka pemimpin, penghulu, dan penunjuk jalan pada kebajikan. Diambil orang menjadi ikutan dan penunjuk jalan pada kebajikan. Jejak mereka diikuti, perbuatan mereka diperhatikan. Malaikat suka kepada tingkah laku mereka. Disapunya mereka dengan sayapnya, seluruh yang basah dan yang kering meminta ampun akan dosa mereka. Hatta ikan dan binatang laut, binatang buas dan binatang jinak di darat, langit dan bintang-bintangnya. Karena ilmu itu kehidupan hati dari kebutaan, sinar penglihatan dari kezaliman, dan tenaga badan dari kelemahan. Dengan ilmu, hamba Allah itu sampai ke tempat orang baik-baik dan derajat tinggi. Memikirkan ilmu seimbang dengan berpuasa, mengulang-ulangnya seimbang dengan mengerjakan sholat. Dengan ilmu, orang taat kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah, berjanji, bertauhid, menjadi mulia, menjadi wara, menyambung silaturahmi, dan mengetahui halal haram. Ilmu itu imam, dan amal itu pengikutnya. Diilhamkan ilmu kepada orang-orang berbahagia dan diharamkan kepada orang-orang celaka. Kita mohon kepada Allah taufik yang baik. Demikian kita telah mempelajari dari buku Ihya Al-Ghazali tentang keutamaan mengajar. Semoga bermanfaat untuk yang membaca dan bermanfaat juga bagi yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.